Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Madani Hatta, SE, MSI, AKT-CA. Di sini perkenalkan, nama saya Sevi Darasati dari kelas A D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Accounting in Action. Akuntansi adalah suatu proses yang terdiri dari 3 aktivitas utama. Ketiga aktivitas utama itu, yang pertama identifikasi, yang kedua recording atau pencatatan, dan yang ketiga pelaporan. Baiklah, yang pertama yaitu identifikasi. Apa yang harus diidentifikasi dan mengapa harus diidentifikasikan? Pasti kedua pertanyaan itu timbul di benak kalian. Baiklah, di sini yang harus diidentifikasi yaitu transaksi atau kejadian bisnis. Maksudnya, setiap peristiwa yang terjadi dalam kaitannya dengan bisnis yang Anda jalankan. Kemudian, mengapa harus diidentifikasi? Karena transaksi ada yang akan dicatat secara akuntansi, dan ada juga yang tidak perlu dicatat secara akuntansi. Yang membedakannya yaitu ada transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan adalah setiap kejadian bisnis yang terjadi akan mengalami perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan transaksi non-keuangan adalah tidak perlu dicatat secara akuntansi. Selanjutnya, transaksi harus ada bukti. Tidak boleh ada transaksi jika kejadiannya tidak pernah terjadi. Selanjutnya, yang kedua yaitu recording atau pencatatan. Yang pertama, mencatat transaksi berdasarkan buktinya ke jurnal. Jurnal adalah catatan akuntansi pertama kali dibuat. Yang kedua yaitu memposting atau memindahkan informasi jurnal ke buku besar. Atau kita sering menyebutkannya yaitu tahap pengklasifikasian. Dan yang ketiga itu pengiktisaran. Atau dalam pengiktisaran ini dalam bentuk neraca saldo. Aktivitas akuntansi yang ketiga yaitu pelaporan. Di sini, hasil dari proses akuntansi ini akan kita hasilkan informasi berupa laporan keuangan. Kemudian, informasi ini akan kita sampaikan kepada pengguna informasi laporan keuangan. Next. Pengguna informasi akuntansi, yaitu ada 2. Yang pertama, pengguna internal, dan yang kedua, pengguna eksternal. Baiklah, yang pertama yaitu pengguna internal. Pengguna internal adalah orang yang berada di perusahaan tersebut yang menggunakan informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusannya. Dan yang kedua yaitu pengguna eksternal. Maksudnya, pengguna itu bukan dari bagian perusahaan tersebut, tetapi berada di luar perusahaan. Pengguna internal dan pengguna eksternal itu memiliki beberapa contoh penggunanya. Contoh dari pengguna internal, yang pertama, ada bagian marketing atau manajer pemasaran, ada juga manajer keuangan, dan manajer sumber daya manusia. Sedangkan contoh pengguna eksternal itu ada investor dan kreditor. Investor yaitu mereka memiliki kelebihan dana dan punya niat untuk menginvestasikan dana tersebut. Selanjutnya yaitu standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua SAK etap atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansi publik. Yang ketiga yaitu SAK EMKM atau standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah. Dan yang keempat yaitu standar akuntansi syariah. Yang kelima yaitu PSAK 45. PSAK 45 ini untuk organisasi nirlaba. Dan yang terakhir yaitu SAP, standar akuntansi pemerintah. Standar ini khusus digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya asumsi dasar laporan keuangan. Asumsi laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama yaitu asumsi entitas ekonomi. Adalah perusahaan itu dipandang sebagai suatu entitas yang berbeda dari entitas yang lain. 3 bentuk kepemilikan bisnis yaitu ada perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Perseorangan ini modalnya berasal dari 1 orang. Persekutuan ini modal berasal dari 2 orang atau lebih. Sedangkan perseroan modalnya dari pemilik dalam bentuk kepemilikan saham. Asumsi yang kedua yaitu asumsi keberlanjutan usaha, yaitu suatu perusahaan didirikan untuk terus berlanjut. Asumsi yang ketiga yaitu asumsi satuan moneter. Asumsi satuan moneter adalah dalam penilaian, pelaporan, atau pencatatan harus menggunakan satu mata uang, misalnya mata uang rupiah, atau juga boleh mata uang dolar. Selanjutnya, asumsi yang keempat yaitu asumsi periodisi. Asumsi periodisi adalah perusahaan dapat membagi laporan keuangan menjadi beberapa periode waktu. Yang kelima yaitu asumsi aktual. Asumsi aktual adalah dalam pencatatan transaksi yang menjadi dasar dasar kita mencatat transaksi adalah transaksi dicatat ketika transaksi itu telah terjadi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi itu yang pertama ada prinsip pengakuan. Prinsip pengakuan ini ada 2, yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Baiklah, pengakuan pendapatan diakui ketika sudah memberikan jasa tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang diterima atau tidak. Sedangkan prinsip pengakuan beban, yaitu beban diakui ketika sudah menerima manfaat atau suatu perusahaan itu sudah menerima manfaat. Yang kedua yaitu prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran itu berapa nilai yang harus kita catat. Selanjutnya yaitu ada prinsip pencatatan, prinsip penyajian, dan pengungkapan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip penandingan, di mana perusahaan itu wajib melaporkan pendapatan dan beban itu berhubungan dengan pendapatan itu dalam periode yang sama. Baiklah, itu tadi penjelasan sedikit tentang accounting in action. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.